Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan mendengar jawaban berkaitan dengan hal-hal kemarin yang sempat saya singgung di video saya sebelumnya, teman. Kali ini Papi Tom Liwafa secara tegas menjawab semua tuduhan-tuduhan yang sedang ramai di media sosial, teman-teman. Dan ini bukan hanya berkaitan dengan Mas Iyun Honda Brio, tetapi ada hal yang menarik juga. Papi Tom juga bukan hanya menjelaskan berkaitan dengan Mas Iyun, tetapi juga konten-konten kreator lain dan bagaimana Papi Tom beserta dengan Deli Wafa menyikapi popularitas yang para konten kreator tersebut miliki, teman-teman. Kita simak videonya secara lengkap dan silakan teman-teman pahami dengan baik apa yang disampaikan oleh Papi Tom, teman. Sekarang ini kalau kita mungkin flashback di era TikTok ya, Mas Gilga udah sukses. Ketika Mas Gilga udah sukses, kita senang. Mas Roni udah sukses. Ketika Mas Roni sukses, kita juga senang. Dulu kita juga sempat bikin bajunya Mas Febri. Mas Febri sukses, kita juga senang. Kita juga pernah kolaborasi sama Mas Iyun. Mas Iyun ketika sekarang sudah punya usaha sendiri, kita juga senang. Mas Iyun dulu pertama kali kita ketemu sama beliau, Mas Iyun waktu itu masih ngaret. Ketika Mas Iyun ngaret, kemudian kita ajak untuk kita obrolin. Waktu itu saya di Surabaya, sekarang saya di Jakarta. Dengan kemudian kita sering ketemu Mas Iyun menjadi lebih hebat. Sebelumnya Mas Iyun memang hebat, tapi habis itu ketika kita ngobrol lebih hebat lagi. Setelah kemudian dulu Mas Iyun pas waktu pertama-tama kita ketemu kan, waktu itu Rido bantu Mas Iyun ya kalau nggak salah. Habis itu kita kasih semangat kan, habis kita kasih semangat, kita kasih handphone supaya videonya lebih bagus yang ada di Tulungagung kan. Jadi tujuannya kita kasih HP supaya lebih bagus. Habis itu karena Mas Iyun mempunyai keterbatasan untuk nggak bisa kemana-mana, kita waktu itu ngasih mobil biar kemudian mobilnya bisa Mas Iyun pakai kemana-mana. Setelah kemudian kolaborasi semakin berkembang, Mas Iyun akhirnya beli mobil truk. Setelah Mas Iyun beli mobil truk, Mas Iyun juga sampai beli sound horeg sama Pak Semar kalau nggak salah ya. Jadi akhirnya everybody happy, semuanya senang. Kita bikin kopdar. Di kopdar kita juga waktu itu bisa ditanya teman-teman. Saya tidak meminta uang sepeser pun sama kawan-kawan. Kita kasih kopdar semuanya gratis dan kita nggak ambil proposal sama sekali. Akhirnya ada kopdar Sobat Ngarit di mana-mana, kita senang. Jadi kalau misal kemudian dikatakan apapun itu ya nggak apa-apa. Yang ngadu domba kan orang-orang yang nggak kenal kita. Hubungan saya sama Mas Iyun baik. Mas Iyun kita ajak ke Jakarta, tapi kan Jakarta jauh. Jadi saya di Jakarta posisinya, Mami posisinya di Surabaya. Tapi Mami kadang-kadang sering ke Jakarta. Kalau misal menemui Mami kan mungkin sungkan ya, karena kan Mami kan cewek. Tapi kalau saya ke Surabaya, kalau saya ke Jawa Timur, saya selalu ketemu tuh sama Mas Roni itu sama Mas Anas. Masih lumayan jauh, makanya kita jarang ketemu offline. Tapi kalau komunikasi masih tersambung dengan baik. Tapi kan saya nggak pernah konten, teman-teman. Dulu saya DPR ngonten, saya dikatakan DPR ngonten.
habis itu ya sudah, saya nggak konten lah. Saya coba untuk bikin kebaikan, tapi nggak usah dikontenin lah. Jadi pas dikatakan bahwa ada tahun. Jadi pas dikatakan bahwasanya handphonenya Mas Yun, terus mobilnya Mas Yun ditarik, ya itu orang-orang yang mau adu domba kita. Jangan percaya ya, kita kan orang-orang cerdas, masa kita percaya kayak gitu-gituan. Terus kalau saya ditanya, misalnya ini ada kata-kata nih yang mengadu domba, Deli Wafa terlupakan, Mas Yun terlupakan, ya nggak bisa ngomong seperti itu. Kita akhirnya kan juga sama teman-teman Timor, ada Jackson Seran, ada John Reza, ada Silet. Kita bantu juga mereka. Ketika mereka sudah besar, kita juga jarang untuk merepoti mereka. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya positioningnya Deli Wafa di mana, Deli Wafa akan membantu teman-teman yang mau naik kelas. Tapi ketika teman-teman sudah naik kelas, Deli Wafa tidak boleh mengintervensi teman-teman yang sudah naik kelas. Kalau kita ngomong satu sama lain, semua diuntungkan. Dan teman-teman tahu pada waktu kita merilis kaos daripada apapun itu ya, kita selalu berkontribusi, kita selalu bagi hasil. Itu bisa dikonfirmasi, dan rata-rata kita berbaginya malah rata-rata berbagi. Bisnis Deli Wafa itu bisnisnya Mami Hesti. Di aktenya saja namanya Mami Hesti, bukan namanya Tommy Wafa. Karena bisnis saya bukan bisnis Deli Wafa. Deli Wafa itu Mami tuh yang bikin bisnis. Jadi kita sebenarnya semua open lah. Kalau ada konten kreator baru, kita support. Terakhir kan teman-teman kan pasti tahu kan DJ Panda kan. DJ Panda itu kan sekarang kan lagi ada permasalahan dan lain-lain. Koroni teman saya, lawyernya itu juga teman saya. Kita akan selalu membersamai orang-orang yang mau naik kelas. Saya malas gosip, saya malas untuk menanggapi hal-hal yang negatif, tapi kami akan ngomong apa adanya. Ada yang namanya simbiosis mutualisme. Wih, kok ada ini ya? Jadi teman-teman yang nggak tahu simbiosis mutualisme adalah asas kita saling menguntungkan satu sama lain. Itu teman-teman. Terus kemudian kayak teman-teman ada yang mau fitnah. Kalau orang besar pasti difitnah. Kalau ada orang besar pasti dirasani, itu biasa. Tapi saya percaya teman-teman medsos adalah orang-orang yang hebat dan orang-orang yang penuh dengan observasi. Itu. Nah, udah jelas penjelasannya, teman-teman. Makanya tag untuk teman-teman siapapun, anak-anak muda yang perlu disupport di Instagram saya. Nanti katakan kami support oleh Deli Wafa. Kalau konten kreator yang live, ada namanya Rian Arifin, ada yang namanya Yanto Ompong, ada yang namanya Melisa, ada yang namanya Minah. Itu juga semua kawan-kawan kita. Ada Alienda, ada Jason, ada Roni, itu semua. Jadi kalau teman-teman tanya Brio, ya Brio terlalu murah.
Yang lebih mahal yang Alphard yang saya kasih Mas Roni 450 juta. Itu bisa tanya ke Mas Roni, apakah saya ambil apa tidak. Jawabannya dipakai Mas Roni, dan kemudian ketika ada penjualan sepeser pun saya nggak minta. Tapi kan menjelaskan kepada orang-orang yang hatinya kurang bagus kan juga percuma. Kan gitu. Jadi gak ada tuh kayak misal orang ngomong kita dulu kolaborasi juga sama Musik Ambiar sama Mas Gilga, itu tidak gratis. Kita ngasih uang ratusan juta, ada semua buktinya. Ya, tidak ada satupun orang yang bergabung di Deli Wafa dan Deli Wafa tidak pernah memberikan uang. Minimal kalau misal dulu itu semua ya NDKK gila kan, ada buktinya semua, cuma ya nggak mungkin kita share juga. Tapi kalau misal mau kita share, ketemu saya nggak apa-apa, siapapun yang mau ketemu saya, nanti pas ketemu nanti tak tunjukin buktinya. Dukung Valen Pamekasan di A7 Perawakan Jawa Timur. Udah nomor berapa yang Dangdut Academy Valen? Apa yang bisa saya bantu untuk Valen? Karena Deli Wafa adalah tempat orang untuk melangkah supaya lebih banyak diketahui orang. Karena kita punya jaringan yang kuat di dunia perindustrian di dalam TikTok. Jadi kalau kita bantu-bantu kawan, ya siapapun yang sama kita pasti nanti akan kita ledakan. Artinya kita kita akan besarkan. Ini buat kaos tim Rian, tapi enggak. Waktu itu kan kita pernah ngobrol sama Rian. Rian kan pernah pakai kaos Deli Wafa, terus kemudian Rian waktu itu sempat kita tanya, Rian, ini tim Rian gimana? Apa perlu kita propagandakan di kaos? Ternyata kata Rian, enggak, katanya buat pribadi-pribadi aja. Oh ya sudah. Kita tidak pernah memaksa orang untuk kemudian mengerjakan sesuatu hal. Kayak Yanto, kalau misalkan Yanto omong gimana, oke. Terus ada tuh bakso Mas Roy, ada tuh namanya selain bakso Mas Roy, Mbak Irin. Boleh nggak kita untuk kolaborasikan sama Deli Wafa? Boleh. Apa yang terjadi ketika kolaborasi sama Deli Wafa? Viral. Karena Deli Wafa dari dulu motonya adalah viral fashion spesialis. Jadi kawan-kawan yang bekerja sama dengan Deli Wafa, kita bantu untuk bikin viral. Sadewo pada waktu itu bikin lagunya Sadewo, namanya apa lupa. Lagunya Sadewo semua pakai Deli Wafa, trending 1 selama 1 bulan. Habis itu Roy juga bikin lagu Shakira pakai baju Deli Wafa, trending luar biasa, lagunya Iku Wong Tuwa. Apakah kemudian kita cuma-cuma? Enggak. Kita akan support dengan uang yang kita punya. Jadi kalau Deli Wafa itu bisnisnya Mami Esti, bisnis saya bukan itu. Kalau kita bisnisnya Tom Deli Wafa kaos, kita nggak mungkin punya aset ratusan miliar. Oke bos. Ya, saya rasa clear dari sisi Papi Tom dan Deli Wafa, teman-teman ya.
Artinya apa yang selama ini dirumorkan berkaitan dengan mobil Honda Brio, kemudian berkaitan dengan Sobat Ngarit, saya rasa semuanya clear teman-teman. Dan yang jelas antara Mas Iyun dengan Deli Wafa itu terikat dengan perjanjian kontrak teman-teman. Dan ketika kontrak itu berakhir, saya rasa memang masuk akal ketika memang tidak intens kemudian dimunculkan lagi teman-teman. Apalagi tadi Papi Tom juga menyampaikan berkaitan dengan Papi Tom yang sekarang domisilinya lebih banyak di Jakarta karena beliau adalah seorang anggota DPR. Kemudian Mami Hesti memang stay di Surabaya. Berkaitan dengan kontrak Mas Iyun dengan Deli Wafa dilanjutkan atau tidak, itu adalah menjadi tanggung jawab dan pertimbangan mereka masing-masing teman-teman. Baik itu Mas Iyun maupun Deli Wafa. Apakah itu akan dilanjutkan atau tidak, itu akan sesuai dengan perhitungan mereka masing-masing teman-teman. Jadi jangan cepat ambil kesimpulan dari sebuah perkataan atau pernyataan yang mungkin sebenarnya bersayap teman-teman. Kita kemudian fokus pada hal-hal yang terindikasi sebagai sebuah tuduhan. Di sini sebenarnya kalau kita runut berawal dari pernyataan Mas Iyun yang menyampaikan bahwa ketika berjualan hanya mendapatkan sesuatu yang tidak begitu banyak. Dan itu teman-teman langsung asumsikan berkaitan dengan Deli Wafa. Kemudian sindiran-sindiran ataupun pernyataan-pernyataan yang disampaikan Mas Iyun melalui VT-VT-nya diasumsikan itu berkaitan dengan Deli Wafa. Bahkan mungkin tujuan Mas Iyun bukan untuk itu teman-teman. Ada yang lain yang ingin disenggol. Ada yang lain yang ingin diingatkan. Tetapi kita terlanjur fokus pada satu sisi, satu titik saja teman-teman. Dan saya rasa alangkah lebih baiknya kalau dari Mas Iyun pun memberi klarifikasi berkaitan dengan kegaduhan-kegaduhan yang akhir-akhir ini muncul. Karena mau tidak mau segala sesuatunya akan berimbas ke banyak hal teman-teman. Konsekuensinya yang jelas berimbas pada Mami Hesti, Deli Wafa, Mas Iyun sendiri bahkan. Karena kalau kita lihat dari VT-nya Mas Ipong, itu sangat jelas sekali arahnya kemana. Dan tuduhan-tuduhan yang disampaikan saya rasa itu sudah melebihi batas teman-teman. Oke lah, kalau kita nilai dengan uang, penjualan dari kaos-kaos dan produk-produk yang berkaitan dengan Sobat Ngarit memang cukup banyak, miliaran. Tetapi masuk akal yang disampaikan Papi Tom. Bisnis beliau di luar Deli Wafa lebih besar teman-teman. Dan ketika disinggung masalah mobil Brio, dan memang masuk akal jawaban Papi Tom, tidak sedikit yang diberikan ke orang-orang lain lebih besar daripada yang diberikan ke Mas Iyun. Dan kita tidak bisa kemudian mengambil kesimpulan dari satu sisi saja teman-teman. Kita harus fair, harus melihat dari kedua sisi. Apapun yang terjadi, saya rasa dunia media sosial dengan dunia nyata itu sangat jauh berbeda teman-teman. Apapun itulah, mudah-mudahan ke depan kita semakin bijak ketika melihat atau mendengar berita yang berkaitan dengan topik tertentu dan itu seolah-olah menyudutkan satu pihak
alangkah lebih baiknya kalau kita merunut kembali, mencari dulu latar belakangnya seperti apa, sehingga berita yang kita terima itu berimbang, teman-teman. Oke, saya rasa cukup, teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan, srek, srek, srek.